Sama seperti di Indonesia, kedatangan Islam di Vietnam juga salah satunya berkat perdagangan. Datangnya para pedagang dari Jazirah Arab ke Vietnam, yang dulu disebut Kerajaan Champa, bukan hanya untuk berdagang, akan tetapi juga menyebarkan agama. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Islam masuk ke Champa pada abad ke-9, dan sejak saat itu Islam mulai diterima oleh masyarakat dan petinggi kerajaan. Namun ada pembeda yang unik antara Islam di tanah air dan Vietnam. Bani Islam Cham atau sering disebut Bani Cham merupakan orang-orang etnis Cham. Mereka tinggal di Davao, Provinsi An Giang. Meskipun terbilang sebagai kelompok minoritas, Bani Cham dapat menjalankan ibadah berdasarkan kepercayaan mereka dengan bebas. Hanya saja cara ibadahnya memang berbeda dengan penganut Islam pada umumnya. Dikutip dari berbagai sumber, berikut fakta Bani Cham di Vietnam. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, tolong dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kerajaan Champa merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, yang berdiri sejak abad ke-12 hingga abad ke-19. Kerajaan Champa dikenal sebagai kerajaan besar yang menguasai Vietnam Selatan. Dalam perkembangannya, orang-orang kerajaan Champa mulai menganut agama Islam. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mulai masuk ke Champa pada abad ke-9. Hal itu dibuktikan dengan penemuan batu nisan Abu Kamil yang berangka pada tahun 1039. Tak hanya rakyat yang menganut Islam, Raja Champa bernama Cebong Nga juga dikenal memeluk Islam. Ia diislamkan Habib Sayyid Hussein Jumadil Kubro dari Timur Tengah, lalu Raja Cebong Nga pun berubah nama menjadi Sultan Zainal Abidin. Perubahan ini akhirnya juga merubah kerajaan itu menjadi kerajaan Islam. Tercatat pada abad ke-17, para bangsawan Champa mulai memeluk Islam. Sejak saat itu keturunan-keturunan Champa pun memeluk Islam termasuk komunitas Bani Champa. Merujuk pada riset The Influence of Hinduism Toward Islam Bani, 2018. Islam di Vietnam kini terbagi dua. Pertama, komunitas Muslim yang berkembang di kota-kota besar. Komunitas ini berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, sama seperti di Indonesia. Sementara komunitas kedua adalah komunitas Bani Cham yang hidup dan menjalani laku sebagai umat Muslim tidak berlandaskan Al-Quran, hadis, dan rukun iman Islam. Mereka memiliki hukum dan ritus agama sendiri yang berdasarkan adat dan istiadat setempat. Menurut konsep Bani Cham, orang dapat mendelegasikan tugas keagamaan kepada ulama atau sesepuh. Sementara umat biasa dibebaskan dari kewajiban agama tersebut. Berdasarkan riset Batrung, yang berjudul Bani Islam Cham in Vietnam, Bani Cham menganggap Ramadan adalah bulan yang ditujukan bagi para pemimpin spiritual untuk menimba ilmu, dan upacara kelulusan pemimpin-pemimpin baru. Mereka juga percaya bahwa Ramadan menjadi momen di mana arwah leluhur kembali ke dunia untuk mendatangi keturunannya. Pada 3 hari sebelum Ramadan tiba, para pemimpin akan menyepi dalam masjid, di mana mereka tidak makan, minum, dan bicara. Saat bulan Ramadan Bani Cham tak wajib berpuasa. Seperti ulasan sebelumnya, ibadah Ramadan dapat diwakilkan pada pemimpin agama. Jadi umat biasa akan mengantarkan persembahan berupa nampan yang berisi makanan kepada pemuka agama yang datang ke masjid. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ketulusan mereka kepada Allah. Saat berada di masjid, para pemuka agama ini akan melakukan semacam meditasi. Mereka tidak berbicara, makan, dan minum selama 3 hari. Jika sudah lewat periode ini, maka mereka akan melakukan kegiatan dakwah,
di dalam masjid selama 15 hari di bulan Ramadan. Berbeda dengan bulan Ramadan yang berjumlah 30 hari, Bani Cham memaknai Ramadan hanya 15 hari. Ini karena dalam kalender Bani Cham, Ramadan terbagi dalam dua fase yang masing-masing berdurasi selama 15 hari. Pada fase pertama yang disebut Bingun, Bani Cham dilarang makan daging dan melakukan penguburan. Sementara pada fase kedua yang disebut Kelam, Bani Cham akan menyelenggarakan upacara agama di masjid. Bani Cham tidak sholat 5 waktu, melainkan hanya mendirikan sholat Jumat. Mereka berpandangan kalau kewajiban melaksanakan sholat bisa diwakilkan melalui perwakilan yang disebut acar. Acar inilah yang kemudian menitipkan sholat dari keluarganya agar kehidupan di dunia dan akhirat berlangsung baik. Itulah tadi beberapa fakta tentang Bani Cham di Vietnam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua.